Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya sehat dan semangat ya. Nah, di masa pandemi ini kalian diharuskan untuk belajar dari rumah. Walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan sehat ya. Selalu jaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3, mapel IPA. Untuk tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu yang pertama dengan penjelasan dari guru mengenai materi, bentuk, dan fungsi bagian tubuh hewan. Siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah anak-anak mengamati gambar burung, siswa harus mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk tabel. Untuk selanjutnya, Ibu mempunyai video animasi materi tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Nanti anak-anak menyaksikan video dari Ibu tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Anak-anak mengamati, menyaksikan, dan menulis hal-hal yang penting di dalam video tersebut. Silahkan ya anak-anak menyaksikan. Selamat menyaksikan. Halo teman pintar, kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan? Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun air. Benar sekali Lula. Para ilmuwan telah mengklasifikasi atau mengelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita ketika mempelajarinya. Tapi sebelum membahas pengelompokan, kita akan terlebih dahulu mempelajari bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu kepala Lula. Karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terdapat di kepala. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada juga hewan dengan pendengaran yang tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman. Bisa juga untuk berburu loh. Contoh hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan ngengat. Lalu, ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya, anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu! Kamu lihat giginya nggak, Pipo? Gigi taringnya sangat tajam. Iya Lula, gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigi geraham datar yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman kan? Bener banget Lula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi. Kalau gading pada gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan gadingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya? Belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, kijang, dan kerbau.
sedangkan cula terdapat pada badak. Memangnya tanduk dan cula berbeda ya, Pipo? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda, Lula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Cula dapat tumbuh satu atau dua. Makanya ada badak bercula satu dan bercula dua. Lalu, bagaimana dengan badan hewan? Badan hewan adalah tempat melekatnya kepala, alat gerak, dan ekor. Badan hewan juga punya fungsi yang penting sebagai tempat melekatnya berbagai organ. Oh, seperti organ pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah ya? Yup, bener banget Lula. Pipo, lihat, ada kucing. Aku penasaran deh, kok dia bisa ya lompat dari ketinggian tapi nggak jatuh? Itu karena kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. Ekor juga bisa menjadi alat gerak, seperti ekor pada ikan. Tapi lihat, gurita itu nggak punya ekor. Gurita tidak bergerak dengan ekor, tetapi dengan lengan-lengannya, Lula. Memang tidak semua hewan memiliki ekor. Lalu ada juga loh yang ekornya menghilang, seperti katak dewasa yang telah bermetamorfosis. Shh, Pipo lihat, ada buaya. Wah, iya. Coba lihat, buaya memiliki sisik di kulitnya. Wow, tapi kenapa bisa bersisik ya? Fungsi sisik pada buaya itu untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari. Jadi sisik itu lapisan pelindung kulit ya? Tapi sisik ikan terlihat berbeda dengan sisik hewan melata. Iya Lula, tapi sisik sama-sama berfungsi untuk melindungi hewan dari gangguan luar. Seperti pada buaya tadi, atau sisik pada ikan untuk melindungi dirinya dari karang dan predator. Kalau gitu, bulu juga termasuk penutup tubuh hewan ya? Betul, bulu menghangatkan badan hewan, juga membantu burung untuk terbang. Seperti burung hantu tadi, ayam dan bebek ya? Yep, ada juga rambut yang menutupi tubuh, seperti kucing, anjing, dan kelinci. Mereka memiliki rambut yang tebal. Ada juga yang memiliki rambut tipis, seperti kerbau dan gajah. Rambut pada hewan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh hewan dari sinar matahari dan air hujan. Selain kepala dan badan, hewan juga punya berbagai alat gerak. Ada hewan yang bergerak dengan kaki. Ada yang berkaki 2, 4, 6, dan lebih dari 6. Oh, aku tahu kalau hewan berkaki 2 itu ayam dan bebek. Kalau berkaki 4 itu kucing dan singa. Yang berkaki 6 itu semut dan belalang. Kalau hewan berkaki lebih dari 6 adalah kelabang dan laba-laba. Ih, kelabang. Tapi Pipo, kalau kelabang kakinya kan banyak banget. Tapi kalau cacing nggak punya kaki, gimana cara dia bergerak? Cacing bergerak menggunakan perut. Begitu pula dengan ular. Gitu. Hebat ya. Ada juga ikan yang berenang lincah dengan siripnya. Beberapa hewan punya tambahan alat gerak berupa sayap untuk terbang di udara. Oh, seperti kupu-kupu, capung, lebah, dan burung juga. Tapi ada juga loh burung yang sayapnya tidak berkembang sempurna sehingga tidak dapat terbang, yaitu penguin. Wah, penguin! Hewan lucu kesukaanku. Gemes-gemes. Hahaha, Lula. Nah, tadi kan anak-anak sudah melihat dan menyaksikan video animasi materi tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Ibu simpulkan bahwa setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi penting bagi hewan tersebut untuk mempertahankan kehidupannya.
Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka hewan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga kelestariannya, memelihara hewan, merawat dan menyayanginya, serta membantu hewan yang terluka adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, karena anak-anak sudah paham materi tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan, ibu guru mau memberikan tugas kepada kalian, yaitu silahkan kalian membuka buku siswa halaman 66. Nah, di sana ada gambar burung. Tugas kalian yaitu mengamati bagian-bagian tubuh burung dan fungsinya. Harus dituliskan dalam bentuk tabel ya. Nanti hasil dari pekerjaan kalian foto dan kalian kirim melalui WA grup kelas 4. Nah, udah jelas ya tugas dari ibu. Nanti ibu tunggu tugas kalian di WA grup. Nah, ibu akhiri cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.